Selamat datang kembali di sesi kupas tuntas kita. Hari ini kita bakal gali lebih dalam nih soal pemikiran Dr. Darren Shah. Beliau ini kan ahli bedah ya, tapi juga punya cerita transformasi kesehatan pribadi yang wah banget. Dan sekarang malah punya klinik optimalisasi kesehatan sendiri. Sumber kita kali ini dari wawancara mendalam sama beliau. Intinya, kita mau kasih Anda saripati paling praktisnya aja, biar bisa benar-benar pegang kendali kesehatan. Jadi nggak cuma sekedar merasa sehat aja gitu. Siap ya kita bongkar bareng-bareng? Nah, konsep utamanya ini menarik banget. Anda itu harus jadi CEO buat kesehatan Anda sendiri. Jadi, jangan cuma nunggu gejala muncul atau pasrah aja gitu sama kata dokter. Tepat sekali. Ini apa ya? Perubahan cara pandang lah. Dari reaktif jadi proaktif. Artinya, ya Anda mesti aktif melacak beberapa angka kunci kesehatan Anda. KPI lah istilahnya. Key Performance Indicators. Bukan cuma berat badan loh ya. Dr. Shah itu menekankan banget pentingnya tahu angka kayak hemoglobin A1C. Itu kan gambaran gula darah rata-rata 3 bulan, jadi bukan sesaat aja. Terus ada ApoB. Nah ini beberapa ahli bilang lebih akurat dari kolesterol LDL biasa buat resiko jantung. Dan katanya penting dilacak dari muda, karena efeknya numpuk. Ada juga HSCRP. Itu penanda inflamasi atau peradangan di badan. Kalau tinggi, seringnya ada masalah di usus atau malah mulut loh. Oh iya, sama vitamin D juga ya. Sering banget nih dianggap enteng. Betul. Target optimalnya menurut Dr. Shah itu sekitar 50-80 mg per desiliter. Itu jauh di atas batas minimal cukup biasa. Tahu angka-angka ini, tuh ibarat kita punya dashboard kesehatan sendiri gitu. Jadi bisa lihat potensi masalah jauh sebelum jadi penyakit kronis. Ada waktu bertahun-tahun buat intervensi. Intinya mencegah bukan cuma ngobatin. Gitu. Oke, itu tadi soal data ya. Nah, salah satu yang bikin angka-angka itu naik turun kan seringnya dari makanan kita ya. Terutama inflamasi sama gula darah. Ini nyambung ke nutrisi yang kadang bikin pusing. Tapi Dr. Shah bilang fokus aja ke prinsip 80-20 gitu kan? Iya benar, fokus ke 20% aksi yang kasih 80% hasil. Dan satu perubahan paling nendang, menurut beliau, eliminasi atau kurangi banget makanan ultra proses. Tahu kan? Makanan pabrikan yang banyak tambahan aneh-aneh, gula, lemak gak sehat, nutrisi aslinya dikit, ganti aja sama makanan utuh. Sayur, buah, protein bagus, lemak sehat. Yang seger. Kalau bisa organik lebih bagus lagi. Cuma ngelakuin itu aja udah otomatis motong banyak sampah nutrisi. Plus, bantu kendalikan lapar berlebih juga. Ini udah menang banyak deh. Oh ya, tambahan lagi, beliau juga nyinggung soal urutan makan. Coba deh makan sayur sama protein atau lemak dulu, baru karbohidrat. Katanya sih bisa bikin gula darah lebih stabil naiknya. Ada musuh lain nih yang sering kita lakuin tanpa sadar, kata Dr. Shah. Duduk kelamaan. Bukan cuma soal kurang olahraga ya, tapi spesifik duduknya itu. Persis. Ini poin penting banget dan sering kelewat. Riset yang beliau kutip itu nunjukin kalau duduk terus-terusan lebih dari sejam, itu naikin risiko kematian karena macam-macam sebab loh. Malah tiap nambah 10% waktu duduk harian, risiko kematiannya ikut naik 10%. Kaget nggak? Wah, iya juga ya. Ngeri juga angkanya. Nah, untungnya solusinya lumayan simpel kok. Nggak harus nge-gym terus juga. Kuncinya itu putus siklus duduknya. Jadi tiap sekitar 45 menit gitu, ambil jeda aktif bentar. Istilahnya camilan gerak. Cukup 5-10 menit berdiri, jalan di tempat, pergangan dikit. Ini lebih ke konsistennya motong kebiasaan diam itu, daripada olahraga intens tapi sisa harinya mager total. Masuk akal banget. Oke, dari nutrisi, gerak, kita geser ke pencegahan lain yang penting nih. Deteksi dini kanker sama ngurangin paparan racun lingkungan. Ada teknologi baru yang perlu kita tahu nggak sih soal ini? Ada dua yang menarik nih, di luar screening standar kayak kolonoskopi gitu ya. Pertama, namanya liquid biopsi. Ini tes darah canggih. Bisa deteksi potongan DNA dari sel kanker aktif, bahkan pas tumornya masih seuprit. Potensinya buat deteksi super dini, wah luar biasa. Kedua, MRI seluruh tubuh tapi yang non-radiasi. Ini bisa kasih gambaran detail organ, nemuin kelainan anatomi, nggak cuma tumor, tapi bisa juga kayak aneurisma gitu. Oke, itu buat deteksi. Kalau buat ngurangin paparan racun sehari-hari gimana? Kayaknya susah banget ya menghindar total. Iya sih. Total mungkin nggak bisa ya, tapi bisa dikurangi banget kok kalau kita fokus ke 4 area utama ini. Pertama, udara. Coba deh pakai pembersih udara yang bagus, terutama di kamar tidur. Kedua, air.
Ya, investasi filter air yang oke, terus pakai botol minum kaca atau stainless, jangan plastik melulu. Ketiga, makanan. Nah, ini sebisa mungkin organik, terutama buat yang masuk daftar Dirty Dozen-nya EWG. Itu loh daftar buah sayur yang pestisidanya paling banyak. Cek aja di ewg.org. Ada juga daftar Clean 15 buat panduan mana yang lebih aman kalau beli non-organik. Terakhir, produk perawatan kulit sama kosmetik. Banyak banget loh yang isinya bahan kimia pengganggu hormon. Coba pakai aplikasi kayak Think Dirty, itu bisa bantu scan produk buat cek tingkat racunnya. Baik. Jadi jelas ya rangkumannya, kita mesti jadi pengemudi buat kesehatan kita sendiri, bukan penumpang aja. Pantau angka-angka kunci tadi, fokus ke dasar-dasar yang dampaknya gede, makanan utuh, gerak konsisten sepanjang hari, sama sadar buat ngurangin paparan racun di sekitar kita. Betul. Intinya itu geser fokus. Dari mikirin penyakit terus, jadi proaktif mikirin kesehatan dan vitalitas. Kayak ngebangun margin kesehatan gitu. Nah, sebagai penutup nih, coba Anda renungkan. Kalau cuma boleh pilih satu aja angka kesehatan dari yang tadi kita bahas buat mulai dilacak rutin minggu ini, angka apa yang Anda pilih? Terus, apa satu langkah kecil pertama yang bisa Anda lakuin hari ini juga buat mulai jadi CEO kesehatan Anda sendiri?